Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Tiffany dengan NIM 2021043, kelas sore akuntansi 702. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir kewirausahaan ide bisnis yang saya jalankan, yang bernama dengan Dragon Ball Bakwan, dan dibimbing oleh dosen Ibu Dewi Sri. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai aspek apa saja yang terdapat di dalam menjalankan produksi yang saya jalankan ini. Lalu saya akan mencoba memberikan rumusan strategi dan juga menganalisis dari studi kelayakannya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluan dari produk yang saya pilih, yaitu Dragon Ball Bakwan. Yang dimana dilihat dari era global yang sekarang ini, keadaan ekonomi di Indonesia ini memang sangat diperhatinkan sejak adanya COVID-19 dan juga adanya krisis ekonomi yang melanda di negara Indonesia dan bahkan negara lainnya, yang membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Hal tersebut menimbulkan banyaknya kejahatan yang terjadi di mana-mana, terlebih lagi di kota-kota besar sampai pada pelosok-pelosok. Banyak para pengusaha yang mengalami kebangkrutan kemudian gulung tikar. Banyak para pekerja PHK karena ekonomi yang tidak stabil dan menjadi pengangguran. Sebagai warga negara Indonesia yang kreatif dan juga inovatif, kita tidak boleh putus asa, pantang menyerah dan pada keadaan yang dimana kita hadapi ini. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya, usaha yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Dengan kita berwirausaha, kita bisa belajar mandiri dan bisa memaknai arti penting kehidupan secara tidak langsung yang telah kita membantu banyak orang. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, yang salah satunya berwirausaha. Wirausaha ini hanya bermodal utama adalah hanya kemauan, keuletan, dan percaya diri untuk bersungguh-sungguh menjalankan usaha, serta berani mengambil resiko. Dengan berwirausaha, waktu luang yang dimiliki tentu akan semakin bermanfaat karena digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif tentunya. Wirausaha dalam segi makanan juga sangat cocok. Contohnya seperti bakwan. Bakwan ini adalah makanan yang terbuat dari sayuran, tepung terigu, dan juga sering ditemukan di Indonesia. Bakwan biasanya merujuk pada bakwan sayur-sayuran yang bulat, namun pada umumnya bakwan selalu dijual dengan cara satuan atau dengan adanya pengembangan ide bisnis inovatif yang maka saya akan mengubah tampilan dari pada bakwan pada umumnya yang kita kenal menjadi sebuah bakwan yang tertusuk dengan tusuk sate. Sehingga penyebutannya lebih berbeda yaitu bakwan Dragon Ball Bakwan. Karena bakwan yang saya produksi ini dengan komposisi kentang, wortel, jagung yang agak susah dibentuk menjadi bulat sehingga adonan tersebut berbentuk tidak karuan seperti menyerupai ekor naga. Menurut saya, namun makanan ini biasanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat sebagai lauk pauk maupun sebagai cemilan biasa. Selanjutnya mengenai visi, misi, moto, jenis usaha yang dikelola, lalu jenis usaha yang akan direncanakan. Dari visi bisa dilihat akan menjadi wirausaha dengan pemasaran yang terbaik pada Dragon Ball Bakwan agar dapat sekaligus mengangkat bakwan enak di mata masyarakat. Kemudian misinya menjadi memilih bahan baku yang bermutu serta berkualitas, menjaga kualitas dan pelayanan supaya pelanggan puas, lalu mengembangkan inovasi-inovasi dari produk. Adapun tujuan yang tidak saya masuk ke dalam presentasi, namun saya akan memberikan informasi dari audio saya ini. Dengan tujuan, adapun tujuan untuk pembuatan ini adalah mengetahui strategi apa saja yang telah digunakan dalam menjalankan bisnis ini, lalu mengetahui anggaran biaya dalam usaha ini, mengetahui apakah Dragon Ball Bakwan ini layak atau tidak dalam berbisnis ini, lalu mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi usaha Dragon Ball Bakwan ini. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tugas dari praktikum mata kuliah kewirausahaan. Manfaat yang diperoleh dalam
berwirausaha dan membuat produk ini. Yang pertama, melatih jiwa entrepreneurship, membuka kesempatan kerja pada diri sendiri, melatih mengelola dan mendapatkan laba, belajar menghadapi tantangan, dan melatih strategi yang akan dikembangkan. Dengan moto yang saya berikan, healthy life with bakwan lezat dan bergizi. Jenis usaha yang dikelola. Dragon Ball Bakwan ini bergerak di bidang makanan, yaitu gorengan, bakwan goreng. Saya memilih usaha di bidang makanan ini karena usaha ini sesuai dengan kebutuhan dan skill yang saya miliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Lalu jenis usaha yang direncanakan ini. Saya sepakat untuk membuat suatu usaha di bidang makanan, yaitu gorengan bakwan. Dari ide yang sebelumnya saya rencanakan adalah kueku, yang dimana isi kueku tersebut bervariasi dari isi kacang tanah, kacang hijau, ubi ungu, dan juga durian. Namun menurut saya susahnya mendapatkan daging durian asli jika tidak lagi musimnya. Adapun yang bisa dimotivasi seperti menambahkan ekstrak, namun hal tersebut tidaklah alami. Jadi saya memutuskan untuk mengubah produk saya ke bakwan bal saja. Saya yakin usaha ini akan berkembang dengan baik karena saya menjalin kerjasama dengan kantin, kewirausahaan di lantai 3, Universitas Katolik Musi Caritas, dan juga melakukan promosi di lewat media sosial. Berikut adalah aspek usaha. Dari aspek segi usaha, saya memiliki logo usaha. Logo ini berupaya merupakan sebuah gambar yang memiliki makna tertentu. Media ini menjadi makna yang memiliki sebuah usaha untuk mempresentasikan nama sebenarnya. Simbol yang dimiliki suatu usaha sebagai identitas yang mencerminkan bagaimana usaha tersebut beroperasi. Bisnis diperlukan logo untuk unik yang menarik sehingga mudah diingat oleh para konsumennya dan agar tertarik dalam membeli produk yang telah kita buat. Bisa teman-teman lihat logo usaha yang telah saya desain sendiri dari aplikasi. Saya mendesain ini sendiri dengan pemilihan warna dan juga icon yang tepat menurut saya. Dilihat sekilas sederhana dan juga menarik agar para konsumen mengingat bahwa produk yang saya jalankan ini, logo dengan icon yang ditusuk sate dan juga bola-bola itu mengibaratkan sebuah bakwan yang bola bulat ditusuk dengan tusukan sate, dan juga adanya bintang-bintang bersinar di sebelah kanan bakwan tersebut. Itu merupakan sebuah harapan yang dimana harapan tersebut sangat besar yang nantinya bisnis ini akan tetap bersinar dan lancar. Dari logo yang saya desain itu terdapat juga nomor kontak atau WhatsApp yang dapat dihubungi dan juga nama Instagram yang telah saya rancang untuk bertujuan memudahkan konsumen jika ingin melakukan pemesanan kembali atau melakukan update varian yang kami di Instagram. Kemudian aspek usaha dari pembuatan logo manfaat produk. Dengan adanya logo manfaat produk ucapan ini agar membuat konsumen itu terpikat dengan manfaat dan juga menjadi strategi dalam penjualan bakwan. Bakwan adalah makanan yang berbahan dasar utama sayur-sayuran, sangat cocok untuk dikonsumsi oleh konsumen yang tidak menyukai sayur, namun menyukai goreng-gorengan. Bakwan ini memiliki kandungan bergizi yang termasuk tinggi dan cukup adalah kandungan energinya, protein, karbohidrat, serat, kalsium, dan juga besi yang berasal dari sayur-sayuran bahan utamanya. Seperti yang saya buat produk ini seperti contohnya dalam sayuran wortel, kentang. Dalam logo yang telah saya desain ini menjalankan untuk memanjakan mata konsumen yang terdiri komposisi warna yang menarik, yaitu dengan background sayur-sayuran yang mana sayur-sayuran dan buah-buahan itu sebagai pelengkap dari background. Manfaat dari mengonsumsi bakwan ini yang telah saya rancang berdasarkan kandungan gizi yang telah tinggi dan cukup tersebut telah diringkas dan dengan beberapa manfaat khasiatnya seperti sistem peredaran darah, mendukung kestabilan gula darah, lalu menurunkan risiko penyakit sistem pembuluh darah, membantu proses pembekuan darah, lalu meminimalkan risiko penyakit gagal jantung kongestif.
Dengan adanya kartu manfaat mengkonsumsi bakwan ini akan lebih meyakinkan pada konsumen yang akan membeli bahwa makanan ini memang benar berbahan baku sayur-sayuran dan juga dapat memberikan manfaat yang berkhasiat pada konsumen yang memakannya. Kemudian dari aspek usaha, ada juga logo ucapan terima kasih dan juga sebagai kartu nama. Dengan adanya terima kasih, kartu ini sebagai ungkapan rasa dan bentuk yang sederhana tetapi dapat menyentuh hati para pembeli karena merasa dihargai. Memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk kartu maka akan membuat pelanggan merasa istimewa. Selain itu, adanya thank you card ini akan membantu penjual untuk melakukan branding yang ramah di pelanggan. Hal tersebut pastinya akan semakin mendekatkan hubungan antara para pelanggan sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk menarik pelanggan baru. Alasan selanjutnya adalah memberikan kesan yang sopan kepada konsumen, bukan hanya sekedar antara penjual dan pembeli saja, melainkan dapat memberikan kesan sopan dan menghargai secara tidak langsung, serta dapat sebagai promosi dengan kartu nama bisnis yang ada sebagai berikut ini yang telah teman-teman bisa lihat. Kartu ini didesain saya sendiri dengan warna yang sangat menarik, warna kuning dan cerah. Di mata orang itu sebelah kiri terdapat ada kartu nama dengan informasi-informasi mengenai kontak dari Dragon Bell Bakwan, dilengkapi dengan lokasi seperti penjualan di lantai 3 Universitas Katolik Musi Caritas, alamat Gmail, link dari Instagram, Gmail, dan nomor telepon atau nomor WhatsApp. Saya memberikan alamat Gmail itu agar bisa teman-teman atau pembeli memberikan kritik atau layanan pengajuan dan saran. Di sebelah kanan kartu tersebut terdapat logo usaha Dragon Bell Bakwan dan juga tahun berdirinya usaha ini, 2022. Di bagian bawah kartu tersebut ditata untuk promosi, seperti kata-kata yang sangat menyentuh dan juga sangat berkesan, seperti coba langsung kelezatan dari Dragon Bell Bakwan, dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan diolah di tangan ahlinya, dijamin enak dan bikin nagih. Lalu, dari aspek usaha, adanya label dari komposisi yang nantinya akan ditempelkan di dalam packaging. Komposisi ini didesain sebagai label yang akan ditempelkan pada kotak packaging. Dengan tampilan yang modern dan menarik yang mampu menarik perhatian dan para konsumen. Selanjutnya mengenai aspek produksi dan juga operasi. Dalam analisis pemasaran, peluang usaha makanan bola-bola bakwan ini, pola hidup sehat akan menjadi tren saat ini, ikut membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis makanan olahan sayur-sayuran seperti wortel, kentang, jagung. Banyak makanan sekarang yang menjelajah dari berbahan dasar wortel, kentang, dan jagung. Salah satunya yang paling populer adalah makanan olahan dari produk Dragon Bell Bakwan ini. Langkah-langkah yang dapat diberikan untuk menentukan ada atau tidaknya peluang pasar. Yang pertama, mengamati kebutuhan apa saja yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat. Kapan saja konsumen membutuhkan produk, apakah setiap saat sering dibutuhkan, atau kadang-kadang dibutuhkan atau jarang dibutuhkan. Perhatikan karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, maupun pendidikan. Bagaimana daya beli kemampuan bayar konsumen, apakah termasuk konsumen yang mempunyai pendapatan tinggi atau juga rendah. Dan perhatikan apakah di pasar ada pesaing atau tidak. Apabila ada pesaing, peluang pasar apa yang belum digarap oleh pesaing. Bagi usaha baru, kecil lebih baik mengapproach market. Produksi bisnis ini adalah barang yang siap dijual oleh packing. Oleh karena itu, proses pemasaran dan penjualannya adalah dengan mendistribusikan produk. Pada analisis pemasaran ini adalah barang yang siap dijual.
Oleh karena itu, proses pemasaran dengan mendistribusikan produk-produk ke warung-warung kecil yang menjual makanan ringan, kantin UMKM kewirausahaan UKMC, lalu pedagang makanan. Usaha ini menerima pesanan produk dari pelanggan yang mengadakan suatu acara ataupun konsumsi pribadi dengan harga ketentuan lain yang disepakati. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa konsep bauran promosi yang manfaatnya dengan mengoptimalkan proses promosi, maka akan lebih mudah untuk memasarkan produk usaha ini. Kita akan juga mencoba sebuah teori tentang bauran promosi dan kemudian akan kami seleksi cara yang mana efektif dan efisien. Kemudian dari segi pemasaran, dilihat dalam beberapa belakangan ini pandemi COVID-19 ini mulai berkurang dan juga tingkat penularan mulai berkurang, yang mengakibatkan sekolah-sekolah, kampus, dan lain-lain mulai beroperasi seperti tahun sebelum adanya pandemi. Hal tersebut memungkinkan Universitas Katolik Musi Caritas beroperasi seperti biasa dan UKM kewirausahaan mulai dibuka kembali. Hal tersebut memungkinkan produk yang saya buat ini dari halnya tugas mata kuliah dari mata kuliah kewirausahaan ini, sehingga mulailah pemasaran produk bakwan di Universitas Katolik Musi Caritas lantai 3. Pemasaran dilakukan pada bakwan ini dengan cara media sosial dan juga cara penitipan di kantin KWH. Selanjutnya mengenai masih di aspek produksi, dari aspek produksi dengan bahan baku. Beberapa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bakwan. Yang pertama, wortel, kentang, jagung, bawang putih, lada bubuk, garam, telur ayam, tepung tapioka, tepung maizena, kecap manis. Berikut merupakan bahan pendukung atau tambahannya, seperti daun bawang dan bawang goreng. Kemudian, cara pembuatan dari bakwan bal. Yang pertama, potong atau serut wortel, kentang tipis-tipis, kemudian letakkan di sebuah wadah besar. Cuci potongan wortel dan kentang dengan air yang bersih yang mengalir. Potong kecil-kecil bawang bawang untuk dimasukkan ke dalam wadah potongan wortel dan juga kentang. Kemudian masukkan telur ayam lalu diaduk. Kemudian tepung terigu lalu dibumbui dengan merica, masako, garam secukupnya. Aduk sampai semua tercampur, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan bakwan tercampur rata. Ukuran adonan sedang, jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Masukkan tepung maizena lalu disimpan terlebih dahulu ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam untuk 2 jam untuk memperkental adonan. Lalu panaskan minyak, ambil adonan dengan tangan untuk dapat dibentuk bulat, lalu digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Lakukan hingga semua adonan habis, lalu diangkat dan tiriskan. Kemudian siap disantap. Untuk video pembuatan proses pada bakwan bal ini akan saya tampilkan di ujung materi ya. Selanjutnya, pada desain packaging. Yang pertama, pada gambar pertama itu merupakan sebuah wadah yang utuh dalam packaging bakwan bal dengan dilengkapi sebuah kata-kata penyemangat seperti "Have a Blizzard Today" dengan label dari logo Dragon Ball bakwan. Kemudian pada gambar yang kedua itu merupakan sebuah desain untuk membuat kotak dalam packaging. Di situ memperlihatkan di bagian sisi akan ditempelkan sebagai ucapan terima kasih, lalu di sisi yang kedua memberikan manfaat, kemudian di paling depan itu sebagai logo dan juga adanya nama produk Dragon Ball bakwan. Kemudian di bagian akhir terdapat label komposisi yang saya akan tempelkan. Dan selanjutnya itu adalah plating, yang dimana saya edit dan juga foto sedemikian mungkin. Foto ini
adalah proses untuk mengatur dan mendekorasi makanan, meningkatkan tampilan hidangan. Dengan memperbaiki penyajian, makanan tersebut bisa mempengaruhi orang agar mau menyantapnya atau melihatnya saja orang ingin memakannya. Dengan foto yang plating yang bagus, ini akan menambahkan kesan lebih kepada konsumen yang akan membelinya. Apalagi jika kita ingin memasukkan ke dalam sosial media sebagai media promosi yang dapat dilihat oleh konsumen, maka kita akan melakukan plating yang sangat-sangat untuk memanjakan mata. Selanjutnya mengenai aspek keuangan. Dari aspek keuangan bisa dilihat modal dari bahan utama. Yang pertama tepung terigu dengan harga beli 32.000 per kilonya, maizena 10.000 per piecesnya, telur 26.000 per kilo, wortel 12.000, kentang 13,5, jagung 12.000, plastik bungkus dan juga minyak seharga 8.000 dan juga 22.000. Didapatkan modal bahan utama saja itu 135.500. Modal awal yang diperoleh untuk membuat modal pembuatan bakwan bal ini. Kemudian biaya lain-lain yang terkait dari pembuatan bakwan bal ini, yang pertama air, bensin dan juga sabun cuci. Air ini saya perkirakan dengan harga 5.000. Bensin ini adalah sebagai alat transportasi yang saya perkirakan dengan harga 10.000. Sabun cuci saya perkirakan dengan harga 2.000. Dan didapatkan biaya lain-lain dari pembuatan produk bakwan bal ini dengan harga 17.000. Selanjutnya, harga jual dan juga penjualan. Dalam penentuan harga jual per porsi dalam satu tusuk itu terdapat 4 bola bakwan-bakwan yang dihitung dari total modal 135.500 yang menghasilkan tusuk dengan perhitungan persatuan bola-bola bakwan menjadi 135.500 per 70 tusuk. Jadi didapatkan 622 perak. Dengan kata lain, satu tusuk isi 452 perak dan dijual dengan harga 3.000, mendapatkan keuntungan 2.378. Kemudian ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulanan penjualan atau penitipan di kantin kewirausahaan, yang dimana saya menitipkan mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai pada 16 Desember 2022. Ini adalah bukan hal yang sangat full dalam penitipan, namun telah dipotong-potong dari hari libur dan juga hari beristirahat. Bisa dilihat dari tabel tersebut pada tanggal 3 bulan 10 mulai saya menjual dengan saya menitip 20. Lalu penjualan habisnya 20 juga. Dengan harga 3.000 yang telah saya berikan kepada kantin KWH mendapatkan sehari 60.000. Dan begitu juga seterusnya, dan dihitung penjualan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulanan tersebut didapatkan nominal 753.000 dengan total penitipan 340 dan penjualan yang telah dilakukan 315. Kemudian mengenai laporan laba rugi. Dilihat dari harga pokok penjualan 753.000 dari penjualan tersebut dengan laba kotor 26.190 dan didapatkanlah 779.190 dengan beban yang dikeluarkan, beban promosi dan juga beban promosi admin dan juga transportasi 2.500. Maka laba bersih yang didapatkan dari Dragon Ball Bakwan untuk per 31 Desember 2022 itu 781.690 perak rupiah. Kemudian
Dari HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dari produk bakwan Balidi dapat dilihat seperti tepung terigu dengan memakai 100 gram, tepung maizena 100 gram, wortel setengah kilo, kentang setengah kilo, jagung secukupnya, telurnya 1 butir, daun bawang secukupnya, lada, garam, dan gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, minyak goreng kurang lebih 0,3 liter, tutuk sate 10 buah, plastik 10 lembar, saus 10 pieces, gas dengan perkiraan dengan harga 3.000. Tepung terigu dihargai dengan 1.200 untuk 100 gram, tepung maizena 2.000 diperkirakan 100 gram, 3.000 untuk setengah kilo wortel, 3.000 untuk kentang. Dengan pemakaiannya sedikit-sedikit. Jagung secukupnya yang saya berikan harga 1.000, telur 1.500, dan selanjutnya. Dengan total harga pokok penjualannya Rp26.190. Kemudian dari analisis ekonomi berupa BEP, unit, dan juga playback period. Ini mana dari BEP break even point-nya adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Keuntungan per unit sama dengan harga jual dikurang dengan biaya produksi per unit. Harga jualnya 3.000 dan dikurangi dengan biaya produksi per unitnya Rp622. Didapatkanlah keuntungan per unitnya adalah 2.378. BEP dalam unitnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetapnya adalah 113.500 dibagi dengan harga per unitnya 3.000 dikurang dengan biaya variabel per unit sebesar Rp622. Didapatkan BEP dalam unitnya sebanyak 48 tusuk. Dan jika dirupiahkan, BEP-nya adalah biaya tetap dikurang dengan margin keuntungan per unit dibagi dengan harga per unitnya. Biaya tetapnya Rp113.500 dibagi dengan margin keuntungan per unitnya Rp2.378 dibagi dengan harga per unitnya Rp622. Didapatkan dari hal tersebut BEP dalam rupiahnya Rp29.687. Kemudian dari analisis BEPP, analisis payback periode, dalam waktu kurang lebih 3 bulan penjualan bakwan dari penitipan di lantai 3 kewirausahaan UKMC, bakwan bal yang terjual rata-rata sebanyak 315 tusuk dengan harga penjualan 3.000, keuntungan rata-rata dalam 3 bulan dengan modal awal sebesar 113.500. Perhitungan berdasarkan bulan yang saya ambil dari bulan Oktober. Oktober payback ratio-nya sebesar 10 hari, di mana modal awal dibagi dengan keuntungan per bulannya. Modal awal yang diterapkan 113.500 dibagi dengan keuntungan per bulan didapatkan dari penjualan penitipan di kantin KWH sebesar 546.000 dan didapatkan 10 hari dari payback periodenya. Hal 10 hari ini dipotong dari hari libur dan juga hari istirahat. Kemudian bulan November payback periodenya 113.500 dibagi dengan keuntungan per bulan dari penjualan penitipan di kantin KWH bulan November sebesar Rp207.000 dengan PP 5 hari. Ini saya jalankan penjualan yang berturut-turut. Kemudian pada bulan Desember payback periode didapatkan ada modal awal dibagi dengan keuntungan per bulannya. Sebesar modal awal 113.500 dibagi dengan keuntungan per bulan sebesar 192.000 ini didapatkan dari penitipan penjualan di kantin KWH PP yang didapatkan sebanyak 5 hari dalam penjualan berturut-turut. Kemudian dari hasil evaluasi kritik, saya mendapatkan beberapa pengumpulan dari hasil survei pembelian dari teman-teman yang telah membeli Dragon Bal Bakwan untuk mengevaluasi dari hasil penjualan.
Berikut saya menggunakan formulir survei melalui alamat Gmail untuk memudahkan pengumpulan jawaban teman-teman. Namun, dari hasil evaluasi kritik ini, saya hanya mengumpulkan 5 jawaban karena waktu yang telah mepet dan juga ini adalah penilaian dari teman-teman sekitar yang telah mencicipi produk yang saya jual. Yang pertama, kritik yang saya dapat bakwannya bakwannya kalau sampai malam agak kurang, jagungnya agak mengecut, lalu kentangnya menurut saya sangat garing, wortelnya sangat tipis dan kalau malam jadi kenyot. Jagungnya agak menciut, rasanya kebanyakan pada sehingga pedas. Mungkin maksudnya ladanya kebanyakan. Mungkin bisa mempengaruhi faktor pemedasan dari bakwan tersebut. Kemudian dari hasil evaluasi saran, saya juga mendapatkan saran yang dimana membuat saya sadar untuk saya akan perbaiki di penjualan berikutnya. Yang pertama, sarannya akan kurangi jagungnya, banyaki maizena. Boleh diubah irisan kentangnya sedikit lebih besar. Goreng wortel jangan sampai garing, ubah saja jagung dengan kumis atau kecambah. Kurangi saja agar tidak terlalu pedas aromanya. Baik, terima kasih atas kritik dan saran teman-teman yang telah mengajukan dan mengevaluasi dari produk saya ini. Dari kritik dan saran yang telah disampaikan, mungkin saya akan mencoba untuk memperbaiki ke depannya. Ini adalah hasil evaluasi produk. Ini hanya sedikit dari teman saya, tidak semua pembeli yang mengisi, karena kan baru terpikir oleh saya akhir-akhir ini. Dan jadi hanya beberapa teman saya mengisi evaluasi ini. Berikut rate dari 1 sampai 5. Rasa 1 sangat enak sampai rasa 5 tidak enak. Dari hasil evaluasi ada 3 yang menyatakan rasa yang enak, 1 sangat enak, lalu 4 mungkin kurang enak. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama, saya menganalisis kekuatan dari strengths dari produk yang saya miliki ini. Yang pertama, dari segi harga. Harga produk ini terjangkau oleh kalangan masyarakat, lalu harga bahan baku yang dapat dikatakan murah dan juga dapat dijumpai di pasar-pasar tertentu. Dapat dijumpai di pasar-pasar terdekat. Kemudian harga produksi yang rendah, lalu rasa produk yang gurih dan juga enak. Kemudian produk ini bervariasi, lalu kualitas produk terjamin karena pembuat dapat menjaga kebersihan dan juga bebas dari bahan kimia. Kemudian dari analisis SWOT ini terdapat sebuah kelemahan atau weakness dari produk yang saya buat ini. Yang pertama, produk yang saya buat ini adalah produk bakwan, yang mana bakwan ini dianggap kampungan dan juga murahan. Kemudian modal yang minim untuk tenaga kerja, lalu bahan baku yang mudah rusak dalam hitungan hari. Bukan saja hitungan hari, namun menurut saya produk bakwan ini jika dibiarkan di ruangan terbuka kurang lebih 4-5 jam ke atas, itu rasanya akan berubah dan juga sedikit tidak garing lagi. Kemudian produk ini tidak laku jika hari yang telah saya titipkan itu tidak laku, dijual di hari lain maka tidak akan ada pembelinya. Kemudian ada juga peluang yang dapat saya lihat dari bisnis produk makanan Dragon Bakwan ini. Yang pertama, masyarakat yang konsumtif. Lalu permintaan pasar yang meningkat. Kemudian ada pun ancaman yang terdapat dalam menganalisis produk Dragon Bakwan ini. Yang pertama, munculnya pesaing yang menjual produk serupa, lalu kenaikan harga bahan baku, dan lalu munculnya produk baru yang lebih unggul lagi. Kemudian ada pun rumusan strategi yang dapat saya paparkan. Yang pertama, peluang dikombinasikan dengan kekuatan. Konsumen yang sangat menyukai bakwan
tetap dapat menikmati bakwan dengan harga yang murah. Permintaan konsumen makin meningkat karena bakwan mempunyai rasa yang renyah dan juga gurih, sehingga banyak disukai dari kalangan anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua. Bakwan yang dijual diutamakan kebersihan dan kesehatan, menggunakan penggorengan minyak bersih sehingga tidak memberikan dampak buruk pada kesehatan. Lalu gorengan, kita juga mengunyahkan berbagai macam bakwan dengan kualitas terbaik dari tepung yang digunakan dan bahan-bahan yang lain. Lalu peluang dikombinasikan kelemahan. Membuat bakwan yang renyah dan gurih serta terbukti kebersihannya sehingga bakwan akan tetap dinikmati dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Melakukan pemasaran bukan hanya di tempat penitipan di lantai 3 kewirausahaan UKMC, namun membuka jasa pesan antar dan mempromosikan penjual bakwan melalui media sosial. Kemudian adapun ancaman yang dikombinasikan dengan kekuatan. Yang pertama, banyaknya pesaing yang muncul dengan membuat produk yang sama. Maka dalam mengatasi pesaing ini menciptakan produk dengan bahan kualitas terbaik dan menjamin kebersihan dari produk, serta menjual macam-macam varian bakwan yang tidak dijual oleh menjual bakwan yang tidak dijual atau belum pernah dijual oleh pesaing lain. Lalu kenaikan harga bahan baku dari pembuatan bakwan ini tidak akan mempengaruhi kualitas dari produk. Saya akan menggunakan bahan baku yang bagus tanpa bahan kimia atau pengawet dan menjunjung tinggi kebersihan dan kesehatan sehingga para konsumen akan tetap percaya dengan produk bakwan ini. Bahan yang digunakan juga bernilai premium dengan harga yang akan dijual terjangkau di kantong. Kemudian dari beberapa paparan yang telah saya sampaikan, adapun kesimpulan dari hal tersebut dalam studi kelayakan bisnis yang telah saya jalankan ini. Dari hasil pengujian kurang lebih dari 3 bulan mendapatkan laba penjualan yang dapat kita ketahui tadi saya jelaskan Rp781.690 dengan harga pokok Rp62.190 serta dapat dilihat dari periode pengembalian dana atau payback period ini. Menurut saya dari hasil perhitungan tersebut layak bisnis ini dijalankan karena memberikan keuntungan yang besar dan juga mendapatkan manfaat bagi penerimanya. Lalu kesimpulan produk ini merupakan produk yang baru. Saya mengubah ide bisnis saya dari produk kueku sebelumnya menjadi produk Dragon Ball bakwan. Usaha ini dijalankan dengan keuangan yang mencukupi dari keuangan sendiri. Strategi usaha yang digunakan adalah dengan menitip di kantin kewirausahaan lantai 3 Universitas Katolik Musi Caritas dan juga melakukan promosi di media sosial. Lalu anggaran biaya yang diperlukan sebagai modal awal saya adalah Rp113.500 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp26.190 per resepnya. Kemudian saya akan memberikan saran kepada pembaca yang akan memulai bisnis atau merintis usaha. Maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, modal yang Anda miliki. Lalu lokasi untuk berjualan strategis seperti jika menyewa tempat. Lalu kemampuan untuk memasarkan dan dengan baik bisa dengan memanfaatkan media yang ada. Lalu jeli dalam melihat target pasar. Kemudian ada daftar pustaka yang telah saya garap untuk melakukan penyusunan laporan akhir ini menjadi laporan yang utuh. Terima kasih atas perhatian dan juga saya ucapkan terima kasih. Iris tipis-tipis kentang dan wortel. Cuci bersih kentang dan wortel dengan air bersih. Buang air cucian kentang dan wortel.
Masukkan ketan dan wortel yang telah bersih untuk direbus kurang lebih 5 menit. Iris daun bawang sebagai tambahan. Setelah selesai direbus, angkat lalu diletakkan di wadah. Masukkan potong jagung sedikit, biar ada manis-manisnya seperti saya. Tambahkan daun bawang untuk mempercantik tampilan. Tambahkan telur ayam. Masukkan 2 sendok tepung maizena, 1 sdm tepung terigu. Masukkan penyedap rasa garam, masako, lada. Lalu diaduk merata ya. Kemudian, masukkan ke dalam kulkas untuk memperkuat adonan. Lalu, keluarkan kurang lebih 2 jam. Olahan lebih kental, sehingga bisa langsung dibuat bulat-bulat seperti bola. Saatnya sesi penggorengan bakwan dal. Masukkan minyak goreng secukupnya. Mau cek suhu minyak nih, biar lebih stabil dan gak gosong pas pertama digoreng. Masukkan satu persatu olahan bulat bakwan untuk digoreng.
Tunggu sampai warna berubah menjadi kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya sesi tusuk sat untuk bakwan. Setelah selesai tarara, ini hasilnya bisa disantap dengan kopi dan teh yang hangat. Rasa serta bentuk yang berbeda dengan bakwan pada umumnya membuat produk bakwan bal ini unik. Shirley Tiffany 20211043 Dragon Ball Bakwan.